Kecamuk perang di Eropa pada Perang Dunia Kedua telah menyita perhatian banyak bangsa, sehingga menyebabkan bangsa-bangsa lain tidak siap menerima ketika Jepang membombardir Pearl Harbor. Amerika yang sebelumnya tidak ingin terlibat dalam perang, kemudian mau tak mau harus mengumumkan perang terhadap Jepang. Setelah pangkalan militernya di Pearl Harbor dibom atom tanggal 7 Desember 1941, maka tanggal 8 Desember 1941 Amerika menyatakan perang terhadap Jepang. On his return to America following the Big Three conference at Yalta, President Roosevelt reports to the American people. There were two main purposes in this Crimea conference. The first was to bring defeat to Germany with the greatest possible speed, with the smallest possible loss of Allied men. That purpose is now being carried out in great force. The second purpose was to continue to build the foundation for an international accord that would bring order and security after the chaos of the war, that would give some assurance of lasting peace among nations of the world. The defeat of Germany will not mean the end of the war against Japan. On the contrary, we must be prepared for a long and costly struggle in the Pacific. That the unconditional surrender of Japan is as essential as the defeat of Germany. I say that advisedly, with the thought in mind that that is especially true if our plans for world peace are to succeed. The Japanese militarism must be wiped out as thoroughly as German militarism. I hope in our history, and therefore in the history of the world, there will soon be presented to the Senate and the American people a great decision that will determine the fate of the United States, and I think therefore the fate of the world, for generations to come. There can be no middle ground here. We shall have to take the responsibility for world collaboration, or we shall have to bear the responsibility for another world conflict. And I am confident that the Congress and the American people will accept the results of this conference as the beginnings of a permanent structure of peace, upon which we can begin to build, under God, that better world in which our children and grandchildren, yours and mine, the children and grandchildren of the whole world, must live and can live. Pernyataan perang Amerika terhadap Jepang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya, termasuk Inggris dan Australia. Pada akhirnya, bangsa-bangsa yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua terpecah menjadi dua blok besar, yaitu blok sekutu dan blok sentral. Tanpa kesatuan dan tanpa persatuan yang kuat antara blok anggota dari sekutu, rasanya mustahil bagi pasukan sekutu untuk mengalahkan pasukan Jepang yang terus merangsek masuk menguasai satu demi satu negara di Asia. Di sisi lain, Hitler dan Mussolini terus mengambil bagian-bagian terpenting di kawasan Eropa. Oleh karena itu, mengalahkan Hitler dan Mussolini adalah hal yang sangat perlu, sembari memperhatikan gerak langkah Jepang yang terus merangsek masuk ke tengah-tengah Asia Timur, Tengah, dan Asia Tenggara. Tanggal 8 bulan 12 tahun 2601,
ialah waktu Dai Nippon yang sudah ratusan tahun tinggal sabar terhadap ancaman Amerika Inggris mengangkat senjata untuk memperbaiki nasib bangsa Asia Timur Raya. Kekuatan bala tentara Dai Nippon memang tidak dapat dibandingi oleh kekuatan bala tentara Amerika Inggris dan Belanda di Asia. Sebuah demi sebuah, benteng-benteng yang kuat kepunyaan mereka dirobohkan oleh bala tentara Dai Nippon. Setelah berhasil menguasai daratan Asia, maka kemudian Jepang pun mengarahkan pasukannya ke Indonesia. Pertempuran melawan Belanda pun kemudian tidak terhindarkan antara pasukan Jepang yang jumlahnya banyak dengan pasukan Belanda yang masih berada di Indonesia. Pertempuran darat, laut, dan udara berlangsung antara Jepang dengan pasukan Belanda yang ada di Indonesia tersebut. Kuatnya serangan Jepang dan beratnya perlawanan yang diterima oleh Belanda, pada akhirnya pasukan Belanda berhasil dikalahkan oleh Jepang. Pasukan Belanda kemudian harus menandatangani perjanjian di Kalijati dekat Subang, di mana Belanda diwakili oleh Jenderal Terpoten, dan Jepang kemudian menyatakan bahwa Belanda harus bertekuk lutut tanpa syarat kepada Jepang, tanpa banyak pikir, tanpa banyak pertimbang lain, karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Akhirnya Belanda mengaku kalah tanpa syarat kepada Jepang. Rakyat Indonesia menyambut gembira kekalahan Belanda tersebut. Jepang bagi sebagian rakyat Indonesia seakan adalah dewa yang menyelamatkan Indonesia dari penjajahan yang begitu lama bangsa Belanda. Tapi benarkah Jepang adalah laksana dewa bagi bangsa Indonesia? Di Jawa juga diadakan keramaian-keramaian untuk merayakan hari Maulud Tenno Heika itu. Penduduk Jawa bersyukur dan terima kasih atas kegiatan Dai Nippon yang sudah melepaskan tanah Jawa dari belenggu imperialisme Belanda. Kalau kita perhatikan lebih seksama, sesungguhnya kedatangan Jepang ke Indonesia itu bukan untuk membebaskan bangsa-bangsa Asia, terutama Indonesia, dari penjajahan kolonial Barat. Akan tetapi memang mereka itu datang ke Indonesia adalah dalam rangka untuk kepentingan mereka sendiri, dan adalah sangat susah bagi Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa yang pada hakikatnya memiliki keuntungan besar untuk kemajuan bangsanya. Oleh karena itu, walaupun dikatakan bahwa Jepang itu menjanjikan kemerdekaan, tetapi sesungguhnya itu adalah cara Jepang yang licik untuk bagaimana meraup tenaga-tenaga Indonesia itu supaya mereka itu mau membantu Jepang dalam menghadapi perangnya. Nah, kan tetapi janji kemerdekaan itu tidak akan pernah dilaksanakan. Buktinya apa? Ketika Jepang menyerah kepada sekutu tahun 1945, nyatanya Jepang kemudian mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan kemerdekaan dan melaksanakan janji kemerdekaan yang notabene sudah dijanjikan sebelumnya kepada rakyat, terutama kepada pemimpin-pemimpin Indonesia. Justru katanya bahwa mereka itu saat setelah kekalahan itu, tugas mereka bukan untuk memerdekakan bangsa Indonesia, tetapi bagaimana agar status quo dapat dipertahankan dengan seksama
dan tidak dibenarkan satu pun kegiatan politik apalagi militer ada di Indonesia kecuali hanya untuk mempertahankan status quo yang diperintahkan oleh pihak sekutu itu. Ketika melihat bala tentara dari Nippon yang gagah berani itu, berdebar-debarlah hati kami bangsa Indonesia dan bersyukur serta berterima kasih. Sorak-sorai berlangsung di mana-mana dan berbagai pesta kemudian diadakan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai bentuk tanda gembira akan kehadiran Jepang di Indonesia yang telah mengalahkan pasukan Belanda. Jepang berusaha memanfaatkan segenap kekuatan yang ada, termasuk dengan memanfaatkan Soekarno yang hendak dilarikan oleh pihak Belanda ke Australia melalui kota Padang. Belanda itu kan mengatakan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta itu adalah tokoh yang mau diajak bekerja sama oleh pihak Jepang. Oleh karena itu ketika proklamasi kemerdekaan diucapkan, Belanda itu tidak mau berhubungan dengan Bung Karno dan Bung Hatta karena dicap sebagai kolaborator Jepang. Sebenarnya ketika Jepang itu masuk ke Indonesia, Bung Karno itu kan ketika itu sedang ditahan di Bengkulu. Nah, ketika masuk itu kemudian Bung Karno dicoba dilarikan oleh pihak Belanda ke Padang. Pada akhirnya nanti ketika di Padang itu Bung Karno akan dibawa ke Australia bersama para pembesar-pembesar Belanda. Nah, untuk ke Padang itu mereka tidak bisa lewat jalur udara karena buatnya Jepang, dan Jepang begitu antusias sekali dengan kekuatannya itu. Otomatis pihak Belanda itu menggunakan jalur darat, dan itu tidak mudah waktu itu, tidak seperti sekarang. Nah, ketika mereka sampai di Padang, 5 bulan lamanya Bung Karno itu di Padang bertahan dan bisa kemana-mana. Pada akhirnya pemerintah Jepang kemudian mengizinkan Bung Karno itu kembali lagi ke Jakarta, bergabung dengan pihak Jepang. Nah, ketika bertemu dengan Bung Hatta, disusun semacam kesepakatan. Aku bersepakat dengan Bung Karno bahwa untuk menghadapi kekuatan Jepang ini, alangkah baiknya kalau seandainya Bung Karno dan Bung Hatta itu mau bekerja sama dengan Jepang. Nah, hasil dari pertemuan itu kemudian melahirkan dua kesepakatan bahwa dalam rangka menghadapi kekuatan Jepang yang maha dahsyat ini, maka ditempuh dua cara. Yang pertama, bekerja sama dengan pihak Jepang dengan tujuan hasil kerjasama itu dapat dimanfaatkan untuk pencapaian kemerdekaan, dan yang kedua adalah tidak mau bekerja sama dengan pihak Jepang, melainkan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Nah, Bung Karno dan Bung Hatta ini pada posisi pertama, sedangkan Syahrir, Wicana, Amir Sarifuddin, Tun Melaka dan lain-lain itu berada pada bagian kedua. Mereka bergerak secara sembunyi yang kita kenal dalam sejarah sebagai gerakan bawah tanah. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa kolaborator, susah juga, karena itu adalah bagian daripada taktik atau perjuangan yang telah direncanakan secara matang oleh sebagian bangsa Indonesia. Dan Bung Karno dan Bung Hatta sini sesungguhnya menyadari itu bahwa tak mungkin menghadapi kekuatan Jepang yang luar biasa itu, sedangkan Belanda yang sudah sekian tahun berhasil menguasai Indonesia itu tidak bisa menghadapi Jepang, apalagi bangsa Indonesia yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak mempunyai pengetahuan apa-apa dalam perang, harus berhadapan langsung dengan pihak Jepang. Nah, itu sebenarnya pertimbangan dari Bung Karno dan Bung Hatta mengapa mereka itu mau bekerja sama dengan pihak Jepang. Jadi bukan untuk kepentingan dan keselamatan pribadi, tetapi memang untuk kepentingan bangsa. Nah, kalau untuk kepentingan pribadi, alangkah bagusnya mereka itu mau pergi bersama-sama dengan pihak Belanda ke Australia. Mengapa Jepang kemudian mau menerima Bung Karno? Karena Jepang sendiri juga kemudian mengetahui bagaimana Bung Karno itu di mata rakyat, dengan harapan penghargaan yang terhadap Bung Karno dan Bung Hatta itu bisa dimanfaatkan Jepang untuk kepentingan
perangnya. Itulah makanya keduanya bisa diterima oleh pihak Jepang. Setelah bertahan di Padang selama 5 bulan, akhirnya Soekarno diizinkan kembali ke Jawa oleh pemerintah militer Jepang yang ingin memanfaatkan popularitasnya untuk mempengaruhi rakyat agar mau membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Sekian, saudara-saudara. Soekarno dan Hatta sepakat untuk bekerja sama dengan Jepang dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta akan bekerja secara terbuka, sedangkan Syahrir dan kawan-kawan bergerak di bawah tanah untuk menggerakkan rakyat dan membentuk kader-kader yang akan menjadi tenaga inti dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Karena kerjasama secara terbuka dengan pemerintah militer Jepang, Soekarno kemudian dicap oleh Belanda dan Sekutu sebagai antek Jepang yang akan dihadapkan pada pengadilan militer sebagai penjahat perang. Pemerintah Jepang juga membentuk parlemen bayangan yang dinamakan Chuo Sanipun yang bertugas memberi nasihat kepada pemerintah mengenai berbagai hal. Meskipun fungsi Chuo Sanipun lebih rendah dibandingkan dengan Volksraad di masa penjajahan Belanda, wakil-wakil yang duduk dalam dewan ini berusaha mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk tujuan nasional mereka. Yang telah dikemukakan oleh Ketua Panitia Istimewa keempat. Siapa yang mufakat saya minta berdiri. Terima kasih. Tuan-tuan yang terhormat, tidak ada seorang anggota tim yang tidak berdiri, sehingga boleh saya katakan bahwa seluruh Chuo Sanipun setia sekata menerima usul Panitia keempat itu menjadi jawaban yang sah dari Chuo Sanipun atas pertanyaan Paduka yang mulia saya khususkan yang kedua. Untuk menyiapkan kekuatan yang terlatih, Soekarno mengusulkan agar dibentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Meskipun mendapat tantangan keras dari pemimpin lain seperti Hatta dan Syahrir, Soekarno berkeras dengan pendiriannya dan menempatkan kader-kadernya seperti Gatot Mangkupraja untuk masuk dalam PETA. Nah, dalam permasalahan militer antara Jepang dengan Belanda itu perbedaannya seperti siang dengan malam. Kalau di zaman Belanda kita kan tidak pernah dilatih, dididik, dibimbing untuk memegang senjata, kecuali orang-orang yang nakal saja yang berusaha mengambil senjata atau mencuri senjata dan memegangnya. Nah, di zaman Jepang, rakyat Indonesia itu terutama para pemuda-pemuda itu diminta mereka itu untuk pegang senjata. Artinya mereka itu dilatih kegiatan yang berbau militer. Memang tujuannya bagi Jepang adalah untuk kepentingan perangnya. Akan tetapi apa yang dilakukan Jepang itu sebenarnya adalah membuat anak-anak muda bangsa ini terlatih pegang senjata, dan dengan senjata itu kemudian terbukti bahwa mereka bisa membawa negeri ini, bangsa ini menuju sebuah titik yang disebut dengan kemerdekaan. Nah, itu bedanya dengan pihak Belanda. Nah, ketika Jepang itu melatih para pemuda, maka kemudian dibentuklah berbagai macam jenis
jenis organisasi militer dan semi militer, seperti ada yang namanya Jibakutai, yang dalam bahasa kita disebut dengan pasukan berani mati, ada yang Heiho, ada yang Taisintai, ada yang kemudian namanya Fuzinkai, Keibodan, dan yang terakhir ada namanya peta, yang dimana peta ini kemudian menjadi cikal bakal tentara Republik Indonesia setelah proklamasi. Nah, jadi sekali lagi mengenai bagaimana Jepang ini berusaha mendidik bangsa ini berjiwa militer, ya jelas ini adalah sebuah hal yang merupakan mimpi didapati ketika Belanda masih menjajah Indonesia sebelum masuknya Jepang. Pada saat Indonesia merdeka, opsir-opsir peta ini menjadi inti Tentara Nasional Indonesia di samping unsur-unsur pejuang dari kelas sekarang. Pada hari mulia konstitusi yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Saigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mersefu serta Jarak Insekanbul, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Saigun telah insaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana, saya bermenten di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selepas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lihatnya hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Menjelang berakhirnya Perang Pasifik, pemerintah Jepang menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Menyambut pernyataan pemerintah militer ini, Soekarno dalam pidatonya di depan Saiko Sakikang menyatakan, Paduka yang mulia Saiko Sakikang, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sehikmat-hikmatnya kepada Yang Maha Mulia Pengelola yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah diri Yang Maha Mulia Pengelola. Paduka Tuan, di dalam pengumuman kerajaan Dainippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari.
Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya ungkap bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur Raya. Merdeka! Pantai! 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 Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengucapkan pidato di hadapan sidang PPUPKI yang menawarkan 5 prinsip dasar bagi negara Indonesia merdeka, yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Usul Soekarno ini secara aklamasi diterima oleh sidang, sehingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pertempuran di kawasan Asia Pasifik terus berlangsung dengan serunya. Pihak Jepang pada perang tersebut mengalami kesulitan menghadapi pasukan sekutu, sehingga segenap kekuatan dan segenap sumber daya yang ada harus dimanfaatkan Jepang untuk kepentingan perangnya, termasuk dengan memanfaatkan para pemuda-pemuda Indonesia. Dengan kekuatan militer yang dimilikinya, Jepang kemudian memaksa para pemuda-pemuda Indonesia untuk masuk menjadi anggota militernya, atau sebagian besar di antara mereka kemudian dikerahkan menjadi tenaga-tenaga ekonomi untuk kepentingan perang Jepang. Mereka dipekerjakan di berbagai macam tambang ataupun dipekerjakan di perkebunan-perkebunan yang pada nantinya hasil perkebunan itu dimanfaatkan oleh Jepang demi kepentingan perangnya. Selama pendudukan Jepang, penderitaan demi penderitaan dialami oleh bangsa Indonesia. Penderitaan tidak saja dialami di medan-medan pertempuran oleh para pemuda-pemuda Indonesia yang direkrut oleh Jepang sebagai tentara menghadapi pasukan sekutu, tetapi penderitaan-penderitaan dan juga kematian dialami oleh para pemuda-pemuda yang dipaksa bekerja dalam bentuk romusa. Para ibu-ibu dan para wanita yang lain ikut menyumbangkan berbagai macam perhiasan ataupun harta benda mereka demi kepentingan perang Jepang. Di bagian lain, tidak jarang para petani harus pula menyerahkan sebagian besar hasil panennya untuk bala tentara Jepang. Akibatnya, para petani sendiri mengalami kesusahan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dari hari ke hari. Masyarakat sangat kesusahan dalam mendapatkan kebutuhan hidupnya. Beras sangat langka. Sementara itu, bila dilihat gudang-gudang penyimpanan beras yang dimiliki oleh Jepang, beras sangat bertumpuk di sana. Namun, bagi masyarakat, beras merupakan sesuatu yang sangat mahal dan sulit untuk didapatkan. Akibatnya, banyaklah terjadi kelaparan di zaman Jepang. Kelaparan itu tidak jarang kemudian mengakibatkan kematian di sana-sini. Di samping itu, masyarakat pun sangat susah untuk mendapatkan kain guna dijadikan pakaian. Akibatnya, sebagian besar anak-anak ataupun orang dewasa memakai pakaian dari kalung goni. Bicara mengenai penderitaan zaman Jepang itu ya luar biasa, apalagi kalau kita tanya bapak-bapak, ibu kita atau kakek-kakek kita yang sudah mengalami masa itu. Kadang-kadang mereka itu menangis menyampaikan bagaimana begitu susahnya mereka itu di zaman tentara Jepang menguasai wilayah Indonesia itu. Mereka makan dengan nasi jagung, untuk mendapatkan beras itu susah pada zaman Jepang itu, karena beras atau padi itu dikumpulkan oleh orang Jepang.
dan itu dibawa ke berbagai kawasan di mana prajurit-prajurit Jepang bertempur mati-matian melawan Sekutu. Dan ada kabarnya Jepang sengaja membuang sebagian daripada beras-beras itu ke laut. Namun demikian, ada hal yang pokok yang kadang-kadang terlupakan, bahwa pada zaman Jepang itu para petani itu kan diwajibkan, yang pertama adalah menanam jarak, yang kedua mereka diwajibkan untuk mengikuti Romusa, yaitu bekerja paksa pada zaman Jepang untuk membuat fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh pihak Jepang dalam kemenangan perangnya. Nah, akibat dua hal ini menyebabkan para petani itu susah untuk menanam tanaman yang biasa tanamnya di lahan pertanian, karena waktu mereka sudah tersita sebanyak mungkin untuk berbagai hal. Akibatnya pada masa itu padi langka, untuk menanam padi pun susah, maka banyaklah kelaparan muncul pada zaman Jepang. Nah, demikian pula dengan pakaian. Kalau kita tanya lagi kepada orang tua kita yang telah banyak dan sempat hidup pada masa itu, mereka mengatakan ada sebagian mereka itu yang hanya berkainkan kain harum boni, malah ada yang tidak berpakaian sama sekali, begitu langkanya. Jadi suatu ketika saya kan pernah bertanya-tanya juga kepada salah seorang tokoh masyarakat atau kepada salah seorang masyarakat yang mengalami langsung peristiwa pada masa Jepang itu. Dia sambil berbicara nangis bagaimana ia dipukuli ketika itu karena dituduh berbagai hal, karena tidak mengikuti aturan-aturan Jepang. Pokoknya begitu susah dia, sehingga tak bisa ia mengungkapkan dengan kata-kata, melainkan hanya dengan air mata yang bisa disampaikannya. Nah, begitulah penderitaan yang luar biasa yang tak tertahankan oleh masyarakat yang mengalami pada masa Jepang. Kita dalam perkembangan Asia Tenggara terkadang berhidup semakin jauh dari Jepang. Kita menginginkan negara Indonesia yang merdeka sebagai anggota dalam pimpinan keluarga Asia Tenggara. Kita berusaha memelihara dan mempertinggikan agama dan kebudayaan. Kita berbakti seikhlas saja kepada negara dan bangsa dengan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian kita bersama karena perdamaian dunia menuju dasar atau buruk. Sementara itu situasi peperangan semakin memburuk. Tentara Jepang dipukul mundur pada setiap front di Pasifik. Puncaknya ialah pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang memaksa Kaisar Jepang atau Tenohika yang dianggap keturunan dewa itu memaklumkan berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Meskipun demikian, satu demi satu wilayah yang pernah direbut oleh Jepang kembali jatuh ke tangan Sekutu.
Pihak sekutu terus melancarkan serangan yang mematikan terhadap pusat-pusat pertahanan militer Jepang, yang pada akhirnya membuat tentara Jepang bergelimpangan di sana-sini akibat serangan tentara sekutu. Tentara Jepang pada akhirnya menyerah kalah tanpa syarat kepada sekutu. Di atas kapal USS Missouri milik Amerika pada tanggal 2 September 1945, Jepang menandatangani surat takluknya terhadap sekutu. Sekutu langsung dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur, dan penandatanganan ini merupakan bentuk kemenangan sekutu yang dipimpin oleh Amerika atas Jepang. Kemenangan sekutu ini dan kekalahan pihak Jepang merupakan titik awal sejarah Indonesia menuju kemerdekaan yang abadi, yaitu terlepas dari kekuasaan kolonial, baik kolonial Belanda maupun kolonial Jepang. Of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? Representatives of the United States of America will now stand.